Ya, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi di program Presisi Inspiratif. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sosok-sosok anggota Polri yang menginspirasi dan memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi. Bersama saya Rahmawati dan inilah kisah inspiratif selengkapnya. Ya, saudara, kisah inspiratif kali ini kami awali dari kisah Aibtu Heriadi, Babin Kamtibmas Desa Badau, Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang menginisiasi program Babin Baik. Dalam program Babin Baik tersebut, masyarakat diajak untuk belajar aspiratif, inklusif, dan kontekstual. Dan tidak hanya itu, Aibtu Heriadi juga menyulap lahan bekas tambang timah menjadi kebun nanas sehingga ekosistem lingkungan hidup kembali terjaga. Dan berikut kisah inspiratif selengkapnya. Aibtu Heriadi, Babin Kamtibmas Desa Badau, Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, menginisiasi program Babin Baik. Dalam program Babin Baik tersebut, masyarakat diajak untuk belajar aspiratif, inklusif, dan kontekstual dalam menyikapi berbagai tantangan pembangunan karakter dan pembangunan infrastruktur desa. Dalam program Babin Baik tersebut, salah satunya adalah menolong orang yang sakit keras, serta para warga penyandang disabilitas. Beberapa warga yang mengalami kelumpuhan, Aibtu Heriadi selalu sambang di warga tersebut dengan membawa bantuan sembako untuk membantu kehidupan mereka. Selain itu, Aibtu Heriadi juga membawa warga yang mengalami kelumpuhan tersebut ke rumah sakit. Bantuan kursi roda pun diberikan kepada Aibtu Heriadi kepada warga yang menderita kelumpuhan. Dalam aksi sosial, Aibtu Heriadi juga membantu warga untuk memiliki rumah warga yang perekonomiannya mengalami kekurangan serta rehabilitasi rumah yang tidak layak huni. Dengan awal dana pribadi dari Aibtu Heriadi, perlahan rumah warga tersebut berdiri. Kegiatan sosial Aibtu Heriadi ini membuat warga lainnya tergerak untuk mendukung aksi sosial Aibtu Heriadi, sehingga rumah warga yang juga janda tua tersebut akhirnya lebih cepat untuk berdiri. Saya Kasat Bimas Polres Belitung hari ini bersama KBO dan staf serta Babin Kamtibmas didampingi dari PLH Kades Badau, Pak Kadus, Pak RT, juga termasuk ibu yang dapat bantuan rumah ini. Ini sebagai program Babin Baik. Untuk mendirikan rumah tersebut, warga juga dengan sukarela bergotong royong secara fisik membantu pendirian rumah warga. Dalam bidang pendidikan, Aibtu Heriadi membantu para yatim piatu untuk biaya sekolah, serta melengkapi keperluan sekolah mereka, seperti buku, tas penggaris, dan lain sebagainya. Untuk menyemangati siswa agar semangat dalam berprestasi, Aibtu Heriadi juga memberikan penghargaan kepada para siswa yang berprestasi. Dengan koordinasi dengan para guru, Aibtu Heriadi langsung memberikan hadiah tersebut kepada siswa yang berprestasi. Selain membangun peningkatan mutu pendidikan, Aibtu Heriadi juga mendirikan komunitas untuk kebersihan lingkungan. Komunitas tersebut rutin tiap hari Minggu membersihkan sampah di wilayah binaan Aibtu Heriadi. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Aibtu Heriadi juga membagikan bibit nanas kepada warga. Dengan semangat warga menanam bibit nanas tersebut di depan pekarangan mereka masing-masing. Untuk menjaga ekosistem lingkungan, Aibtu Heriadi juga mengajak warga menanam buah nanas di bekas tanah galian tambang timah. Dari giat tersebut, bekas tambang timah yang gundul dan rawan erosi akhirnya ditanami buah nanas. Selain dapat menambah ekonomi warga, wilayah di lingkungan bekas tambang timah juga mulai kembali terjaga ekosistemnya. Giat tersebut terrealisasi setelah perusahaan timah memberikan pinjam pakai lahan yang sudah tidak ada kandungan timahnya ke masyarakat. Sehingga lahan yang tadinya tidak produktif kembali dapat dimanfaatkan. Tidak hanya itu, perusahaan tambang timah tersebut juga membantu pupuk untuk tanaman nanas yang dibantu warga. Selain itu, untuk meratakan tanah, perusahaan timah tersebut juga menyiapkan alat berat untuk mempercepat pengolahan tanah yang ditanam buah nanas tersebut. Hasil dari panen buah nanas tersebut dijadikan olahan kuliner dodol nanas. Ini dilakukan oleh ibu-ibu yang membentuk UMKM sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Di samping itu, Aibtu Heriadi juga menginisiasi pembentukan keramba ikan di sekitar tanah lahan perkebunan buah nanas. Diharapkan dengan keramba ikan yang ada, warga dapat mengambil ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya,
Ya, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Aibtu Heriadi, Babin Kamtibmas Desa Badau, Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung. Selamat sore, Aibtu Heriadi. Selamat sore. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Ya, Pak Heriadi menginisiasi program Babin Baik. Apa sih, Pak, dari program Babin Baik ini, bisa dijelaskan kepada kami? Siap. Kita singkat. Kita cerita dulu, program Babin Baik ini merupakan sarana kita berkomunikasi dengan warga, disingkat dengan Babin Baik. Babin Baik itu dengan sarana belajar, kita mengajak sesama masyarakat untuk saling belajar, mencari ilmu. Dan itu tetap sampai akhir zaman. Yang kedua, aspiratif. Aspiratif itu di sana kita menjadi pendengar, memahami maksud dan tujuan dari masyarakat apa. Terus yang ketiga, inklusif. Inklusif itu di segala perbedaan yang ada dengan struktur masyarakat di negara kita. Perbedaan bukan hal untuk tidak melakukan sesuatu. Terus yang keempat, kontekstual itu konsep di mana dengan para guru kami memberdayakan para pelajar untuk mempraktekkan kehidupan sehari-hari apa yang mereka terima di dunia pendidikan. Demikian, Bu. Iya, dalam salah satu kegiatan Bapak Heriadi menolong orang yang sakit keras. Apa saja yang dilakukan dalam kegiatan ini, Pak? Baik, Bu. Kami di desa memiliki grup, baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, itu terdiri dari kader kesehatan yang ada di desa-desa kita, di Kecamatan Badau, termasuk di desa saya binaan sendiri. Di sana kami saling menginformasikan masyarakat yang ingin berubah, segala macam, yang jauh fasilitasnya dengan puskesmas, kami langsung turun. Karena di desa kami, khusus desa binaan saya, Desa Badau itu memiliki ambulan, Bu. Hadiah dari perolehan juara dari Kampung Tegep. Kalau di viralnya dulu, Kampung Tangguh Nusantara. Kami juara 1 tingkat provinsi. Demikian, Bu. Iya, baik. Di samping warga yang sakit keras, Anda juga membawa warga yang lumpuh ke rumah sakit. Dapat ceritakan bagaimana Anda bisa menolong warga yang saat ini sedang sakit seperti itu, Pak? Siap, Bu. Jadi di warga kami ada yang terdapat warga yang lumpuh, namun karena tidak ada waktu dan biaya untuk merawat di rumah sakit umum, akhirnya kami bersama-sama keluarga melaksanakan secara pengobatan tradisional, Bu. Saya memfasilitasi antar jemput warga saya, memberikan bantuan sedikit, Bu, untuk pengobatan, terus memberi bantuan berupa kursi roda. Demikian, Bu. Ya, kegiatan sosial lainnya Pak Heriadi merehabilitasi rumah yang tidak layak huni. Kriteria rumah yang tidak layak huni bagaimana yang bisa layak Anda bantu? Benar, Bu. Kami di desa kami, kriteria yang kami dahulukan untuk warga yang benar-benar tidak memiliki tanah dan rumah. Artinya, kami di sini memiliki kepedulian bagi warga yang tidak memiliki tanah dan rumah, kami bantu. Demikian. Iya, Anda juga memilih salah satunya rumah janda tua untuk direnovasi. Apakah kriteria penghuni rumah juga menjadi pertimbangan dalam renovasi rumah warga ini, Pak? Betul, Bu. Jadi beliau bernama Ibu Dayang Minggu, 68 tahun, seorang janda. Beliau tidak memiliki rumah dan tanah. Kami peduli. Pengerjaannya secara gotong royong, kami hanya mempersiapkan anggaran untuk pembelian material. Ya, demikian, Bu. Baik. Dalam bidang pendidikan, Aibtu Heriadi juga membantu yatim piatu dalam pembiayaan sekolah dan memberikan hadiah bagi siswa berprestasi. Mengapa hal demikian Anda lakukan? Seperti apa kegiatannya, Pak?
Baik Ibu, dalam rangka memotivasi anak-anak pelajar, kami turun berkunjung ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan kepala sekolah, guru. Kami mengecek yang memiliki prestasi akademik non-akademik, kami bantu Bu. Kami bantu berupa perlengkapan sekolah. Di situ terdiri dari buku, pakaian sekolah, sedikit uang pembinaan bagi yang memiliki prestasi akademik, yatim piatu. Ya sedikit Bu yang kami bantukan itu karena kami ya tidak mampu dalam pembiayaan sampai lulus sekolah, hanya itu demi kepedulian. Ya, Pak Heriadi juga membagikan bibit nanas kepada warga. Dari mana bibit nanas ini Anda dapatkan dan diberikan kepada warga, Pak? Benar Bu, jadi saya kenalkan dulu desa kami Badau ini Bu. Merupakan penghasil nanas, yang terkenal itu nanas Badau dari Belitung. Untuk itu bibit yang kami dapat karena petani dari berapa persen warga itu petani sebagai kebun nanas. Jadi bibit itu kami dapatkan dengan mudah dan bibit itu kami menggerakkan supaya semua warga halaman rumah, pekarangan kosong dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian daripada terkenalnya Badau itu sebagai penghasil nanas itu. Demikian. Ya, Bapak, untuk menjaga ekosistem lingkungan, Anda juga mengajak warga melakukan penghijauan di bekas galian tambang timah. Dapat ceritakan bagaimana Anda bisa mengajak masyarakat untuk bersama-sama untuk penghijauan di daerah yang bekas limbah ini, Pak? Benar. Seperti yang kita ketahui, Bu, lahan bekas areal tambang timah pada umumnya sudah tidak memiliki unsur haranya, artinya sudah tidak produktif. Hal ini kami koordinasikan dengan pihak PT Timah bahwa tanaman yang cocok untuk bekas lahan-lahan seperti itu merupakan tanaman berjenis lokal. Kebenaran di desa saya jenis lokal yang sedang trennya saat ini ya nanas. Akhirnya ya sudah kami arahkan nanas. Sedangkan untuk pekerjaannya sendiri kami ambil dari warga. Demikian Bu. Ya, perusahaan tambang timah membantu pupuk dalam penanaman buah nanas. Bagaimana komunikasi Anda dengan perusahaan tambang timah hingga bisa terwujud dan pemberian bibit nanas ini, Pak? Benar sekali Ibu, PT Timah sangat membantu kami menyediakan lahan, membantu pemupukan, koordinasi kami dari mulai dari Desa Badau, dari pemerintahan kecamatan, dari Pak Rusdianto yang nonton hari ini. Terima kasih banyak dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung Ibu, sangat membantu memuluskan koordinasi kami dengan pihak PT Timah, sehingga apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya PT Timah mereboisasi lahannya Bu, lahan eks Timahnya. Iya, baik. Pak Heriadi juga menginisiasi pembentukan kerambah ikan. Dari kegiatan tersebut, apa sih keuntungan yang diperoleh dari masyarakat dari kerambah ikan ini, Pak? Luar biasa Ibu, sejak kami manfaatkan juga di atas lahan yang sama, di bekas tambang, kan banyak galian-galian lubang yang masih ada bekas tambang itu, kami pembibitan ikan di situ Bu. Nah, di situ kami manfaatkan untuk kerambah ikannya, dan itu hasilnya untuk konsumsi daripada warga itu dan untuk dijual. Karena apa? Karena mereka mengerjakan lahan itu sukarela Bu, tanpa digaji. Nah, dari ikan-ikan itulah mereka ya bisa membantu untuk kehidupan sehari-hari mereka. Iya. Pesan apa nih Pak yang terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan menjaga pelestarian lingkungan hidup sehingga potensi kerusakan lingkungan dapat segera teratasi? Silakan Pak. Baik, kami Babin Kamtipmas Desa Badau berpesan, marilah kita saling peduli dan berbagi. Karena dengan saling peduli dan berbagi itu,
membuat hidup kita menjadi lebih menyenangkan, bahagia. Untuk kelestarian, hendaknya kita melaksanakan upaya-upaya dalam pelestarian lingkungan, antara lain buanglah sampah pada tempatnya, manfaatkan barang-barang hasil daur ulang dengan maksimal, menghemat penggunaan listrik, air, BBM, menanam, merawat pohon ya di pekarangan rumah, memberikan perlakuan khusus kepada limbah-limbah apa yang ditemukan, melakukan reboisasi dan sebagainya, Ibu. Jadi semoga bermanfaat. Dengan berbagi, saya ulangi lagi, merupakan penghilang stres dan penyemangat. Baik. Iya, terima kasih Aibtu Heriadi, Babin Kamtibmas Desa Badau, Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung atas waktunya telah bergabung bersama kami di Presisi Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi. Iya, pemirsa, selanjutnya kisah inspiratif lainnya datang dari Bribka Lutfi Eko, Babin Kamtibmas Kampung Rawabiru, Polres Merauke, Polda Papua, mengajar anak-anak Papua di perbatasan negara Papua Nugini. Kisah inspiratifnya usai jeda berikut ini.